Pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas manusia. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, aktivitas manusia di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada kondisi geografisnya. Kondisi geografis di Indonesia antara lain daerah pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah. 1. Aktivitas masyarakat di daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi sebagian orang. Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat dan sebagai pasar terapung yang ada di Sungai Barito, Banjarmasin. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata, karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara bersih, sejuk, dan segar. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas, seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Hasil pertanian. Padi, manfaatnya sebagai makanan pokok, jagung, makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai, bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. Hasil perkebunan. Kelapa sawit manfaatnya bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet, bahan baku pembuat ban. Tebu, bahan baku gula pasir. Cina, obat malaria. Hasil peternakan.
daging sapi, kambing sebagai sumber protein hewani, daging ayam, telur ayam manfaatnya sebagai protein hewani, ulat sutra manfaatnya sebagai bahan baku kain sutra, lebah sebagai penghasil madu. Hasil laut dan perikanan. Ikan manfaatnya sebagai sumber protein hewani, rumput laut sebagai obat bahan makanan dan kosmetik, terumbu karang sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut, mutiara sebagai perhiasan. Hasil tambang, minyak bumi manfaatnya sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor, gas alam manfaatnya bahan bakar kompor gas, belerang sebagai campuran obat, grafit sebagai bahan baku pensil, marmer sebagai bahan baku bangunan. Dampak perubahan lingkungan. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan alam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang, bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Matahari dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernapas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Penggunaan kendaraan. Dalam menjalankan kendaraan, dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Kerusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi, terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan lambat laun, ikan-ikan akan punah.